Halo, assalamualaikum. Kita buat video ini belum azan subuh, baru jam 4 pagi. Jadi jam setengah 4 kita udah bangun, dan ini masih jam 3.57, artinya jam 4 kurang dikit lah. Jam 4 pas. Kita akan nyari kutu air. Gua akan ngajak kalian untuk kita nyerap kutu air di danau pagi-pagi. Jadi buat kalian yang baru bergabung di video ini, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Galaxy Koi Indonesia, bantu channel ini untuk 100 ribu subscriber. Dan kita akan ngambil serokannya dulu di depan gudang, karena ini masih gelap, belum terang. Tapi kita akan bangunin ibu gua dulu, karena kuncinya ada di rumah ibu gua. Kunci nama nanggus jam 4 azan. Nah itu sholatnya itu awal. Nah ini udah di gudang, baru jam 4. Memang sengaja kuncinya di ibu gua, di rumah orang tua ya. Pokoknya kalau kalian ngebreed, kalau banyak harus berani nyarinya di danau, karena memang kalau gue sendiri kalau ngebreed prinsipnya, kalau misalnya ngebreed berarti gue harus nyari. Pokoknya semenjak kutu airnya hilang aja di danau, gue biasanya nyari. Dicek dulu ya, sebelum kesana dicek dulu, jangan sampai ada yang ketinggalan atau enggak kagak bawa serokan. Karena gue pernah pas udah nyampe danau ada yang ketinggalan serokannya. Nah udah selesai jam 4 di gudang, kita akan langsung OTW ke danau. Ini perjalanan ke danau ya, jadi masih gelap banget. Pokoknya buat kalian yang tonton video ini jangan lupa subscribe Pak. Ini masih gelap ya, jadi masih jam 4.
udah sampai kan. Kita akan langsung masuk ke farm. Aduh, berat. Nah, ini masih gelap juga karena memang masih subuh, masih jam 5 kita pulang. Nah, masih gelap, matahari juga belum naik. Ini kita pakai flash. Ini airnya sengaja kita udah siapin kemarin pakai air tampungan hujan. Kita akan langsung ngebersihin kutir. Ini masih di karung. Jadi kenapa gua sekarang nyerok, karena di empang udah nggak ada. Di empang udah habis kutirnya, lagi dikultur juga, diproses. Jadi ini kita akan bersihin dulu, kita akan skip dulu ya. Nah, ini hasilnya. Alhamdulillah masih dikasih rezeki buat ikan makan. Jadi ini kutu air yang kita nyerok di alam tuh, masih geremet-geremet. Nah tuh. Nah, kalau misalnya kalian tanya, ini ada kutu jetnya nggak ada. Ini nggak ada kutu jetnya. Terus kalau misalnya ada pertanyaan lagi, nah ini kalau misalnya nyerok di alam, kenapa enggak pagi aja jam 6? Bisa aja jam 6 pagi, jam 8 masih bisa. Tapi kenapa kita nyeroknya pagi jam 4? Kita kalau nyerok jam 4 biar paginya itu kita bisa santai jam 6-nya. Jadi kalau misalnya nyerok jam 4 tuh belum azan subuh, karena azan subuh sekarang jam 4.20. Kita jam 4 tuh udah berangkat, kadang-kadang setengah 4 udah berangkat. Jadi biar bangun pagi juga. Nah, kalau misalnya kalian bangun pagi jangan lupa tahajudnya ya, biar berkah juga. Nah, ini kita udah bersihin, jadi bebas nggak ada belatung juga. Yang penting kalau misalnya nyerok di danau, kita utamakan ini burayak yang di sini kita harus ngecek 2 minggu sekali, kalau enggak seminggu sekali setelah kita sipon ya, karena pasti di sini ada anakan kodok, ada anakan sepat ataupun anakan betrik yang dia keserok. Jadi yang keserok ini bukan anakan tapi dalam bentuk telur. Nah, nanti dalam bentuk telur dia akan menetas di sini karena dia pasti akan ke bawah sama kutu airnya. Nah, buat kalian yang tanya waktu itu kenapa banyak ikan sepat, karena teloran di sini yang di danau keserok masuk ke sini. Jadi kita akan langsung ngasih makan ikan untuk kita kasih sarapan pagi ya. Karena ini nggak bisa lama, takutnya dia mati karena kita taruh di satu tempat 2 bal jadi 1. Buat kalian yang pengen mesen untuk kutu air takaran, langsung WhatsApp. Cuman ada jam 6 sampai jam 7 pagi ya. Itu pun harus konfirmasi dulu biar gue serokin lebih banyak lagi. Nah, kita akan langsung kasih makan ikan Jadi buat kalian, kalau misalnya gue sendiri ngebreed, kalau misalnya prinsip gue ngebreed banyak, itu kalau gue sendiri untuk pakan harus bisa nyari. Kalau misalnya nggak nyari, kita harus kultur. Karena untuk hitungan bisnis, kalau misalnya pakannya banyak, misalnya kutu air itu kalau misalnya beli, kalau banyak itu hitungannya tekor. Tekor itu dalam arti kata lebih besar pengeluaran pakannya daripada nanti hasilnya juga. Jadi ada perhitungannya juga, karena kita untuk di cupang ini gue sendiri udah masuknya ke bisnis, bukan untuk sekedar coba-coba ya. Jadi semuanya ada perhitungannya. Nah, ini kutu airnya juga bersih, masih sehat, masih hidup. Kita akan langsung kasih makan aja karena takutnya ini kutir mati. Jadi ini cukup lah buat ikan makan. Yang penting gak usah banyak, yang penting cukup. Karena kalau misalnya banyak nggak cukup juga percuma. Tapi kalau misalnya cukup, pasti ikan makan semua. Nah, jangan lupa ikan kasih makan. Karena kalau misalnya kalian malas kasih makan, mendingan jangan main ikan. Karena kalian cuma nyiksa ikan aja, nggak dikasih makan. Gua akan langsung ngasih makan ikan. Tapi sebelum yang gede dulu, kita akan ngasih langsung yang burayak dulu Jadi burayak kita akan langsung kasih makan dulu. Ini udah cukup banyak. Nah, ini burayak half moon yang kemarin kita videoin. Nah, saatnya dia makan. Ini juga yang udah agak gede-gede, kita langsung ngasih makan ikan. Ini juga sama tuh, jadi jangan sampai
ikan ini kelaparan, karena kalau misalnya kelaparan kasihan. Nah ini udah, yang agak gede kita kasih agak banyakan. Nah, sip, makan dia jadinya nih tuh. Langsung pada makan. Kalau segede gini biasanya udah kita kasih makan cacing ya. Jadi cacing itu juga untuk mempercepat proses pertumbuhan ikan juga bagus. Yang penting jangan sering-sering kalau misalnya buat sendiri. Cuman kalau sekarang karena kutirnya cukup, kita nggak nyari di sungai dulu karena memang masih terpenuhi lah sama kutu air. Tapi nanti kalau misalnya banyak, kita pasti akan nyari di sungai juga. Tapi kalau misalnya cuman kebutuhannya sedikit, kita mendingan beli daripada nyari. Karena kalau misalnya nyari sama aja capek juga, mendingan kita beli aja. Setakar di sini 20.000. Kalau sekarang cukup lah untuk beli, jadi nggak perlu nyari. Kalau kemarin kita nyari dari November sampai Desember, jadi hampir 2 bulan kemarin kita nyari full cacing sutra karena keadaan. Kalau sekarang alhamdulillah kita nggak nyari lagi, jadi masih mendingan lah. Nah ini indukan yang udah kita kuras kemarin sore, kita akan langsung kasih makan ikan ini. Jadi ini belum dikasih makan kemarin, karena kemarin gua nggak nyerok kutu air. Kalau misalnya indukan gua ngasih agak banyakan jadi biar ikan juga full telurnya cepat. Tapi sebenarnya pakai kutu air ikan nggak bakalan cepat full telurnya, lama, karena memang untuk kutu air ini lama banget ngefullin telur. Paling bagus tuh kalau ngefullin telur pakai jentik nyamuk sama cacing sutra, itu aja. Nah ini udah lagi ada makan dia tuh, baru banget kita ganti air kemarin. Ini ya female indukan half moon semua tuh. Buat kalian yang pengen indukan half moon, langsung ke WhatsApp aja nih. Nah sekian dulu vlog kali ini di pagi hari subuh, matahari juga baru mau nongol. Jadi alhamdulillah kita baru selesai ngasih makan, nyerok segala macam. Buat kalian yang lagi merintis usaha ikan cupang, tetap semangat, jangan patah menyerah. Kalau misalnya gagal, coba lagi, karena gue juga banyak banget kegagalan, tapi kegagalan itu gue jadiin motivasi untuk bisa sukses. Dan buat kalian jangan lupa belajar cara marketingnya, terus cara lain-lainnya udah gua share juga di video sebelumnya. Kalian belajar, ambil sisi positifnya setiap gua bikin video, jangan ambil negatifnya. Kalau gua ada salah-salah kata mohon maaf. Kalau misalnya gua ada positifnya kalian ambil, kalau ada negatifnya itu dari pribadi gua minta maaf. Dan buat kalian, maju terus cupang Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.